Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Al-Ghifari Bandung. Pada video ini, kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Antibiotik pada Pasien Pneumonia Rawat Inap ditinjau dari outcome klinis. Penelitian ini tidak memberikan intervensi langsung kepada pasien dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Komite Etik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulung Agung, sehingga telah memenuhi prinsip etika penelitian kesehatan, yaitu menghormati kerahasiaan, keamanan, dan hak pasien. Dalam pelaksanaan penelitian ini, aspek etika penelitian menjadi perhatian utama. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medis dan data pembiayaan pasien pneumonia rawat inap. Seluruh data pasien dijaga kerahasiaannya dan tidak mencantumkan identitas pribadi seperti nama, alamat, maupun nomor rekam medis. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah farmakoekonomi dengan tujuan untuk mengkaji penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia rawat inap tidak hanya dari sisi keberhasilan klinis tapi juga dari sisi efisiensi biaya. Pemaparan proposal ini akan kami sampaikan secara bergantian sesuai dengan bagian masing-masing. Yang selanjutnya, penjelasan mengenai latar belakang penelitian akan disampaikan oleh rekan kami. Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan bawah yang ditandai dengan peradangan pada jaringan paru. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur, dan sering menimbulkan gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, hingga gangguan oksigenasi. Menurut World Health Organization atau WHO, pneumonia masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit infeksi di dunia. Di Indonesia, pneumonia juga termasuk dalam 10 besar penyebab kematian dan menjadi penyebab rawat inap yang cukup tinggi, khususnya pada pasien dewasa dan lanjut usia. Pneumonia memiliki tingkat keparahan yang beragam, mulai dari pneumonia komunitas hingga pneumonia nosokomial yang sering terjadi pada pasien rawat inap dan memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi. Dalam praktek klinis, pneumonia umumnya ditangani dengan terapi antibiotik. Namun, pemilihan antibiotik yang kurang tepat dapat menyebabkan kegagalan terapi. Perpanjangan lama rawat inap seperti peningkatan biaya perawatan. Biaya perawatan pasien pneumonia rawat inap tidak hanya berasal dari harga antibiotik, tetapi juga mencakup biaya rawat inap seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta tindakan medis lainnya. Oleh karena itu, evaluasi terapi pneumonia tidak cukup hanya dilihat dari aspek klinis saja. Diperlukan pendekatan farmakoekonomi untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan outcome klinis yang diperoleh pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana efektivitas terapi pneumonia pada pasien rawat inap berdasarkan outcome klinis. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan terapi pneumonia berdasarkan indikator outcome klinis. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian outcome klinis pada pasien pneumonia rawat inap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas terapi pneumonia, menilai tingkat keberhasilan terapi berdasarkan outcome klinis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian outcome klinis tersebut. Nah, untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efektivitas terapi pneumonia serta menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan antibiotik yang rasional dan efisien. Nah, teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang konsep outcome klinis dan farmakoekonominya. Nah, outcome klinis merupakan hasil akhir dari suatu proses pengobatan yang digunakan untuk menilai suatu keberhasilan atau kegagalan suatu terapi. Dan outcome klinis ini sangat penting karena tidak hanya menunjukkan apakah pasien membaik, tetapi juga mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
Nah, pada pasien pneumonia rawat inap, outcome klinis dapat dilihat dari beberapa indikator. Antara lain, mulai dari perbaikan gejala klinis seperti penurunan demam, berkurangnya sesak napas dan batuk, perbaikan tanda vital, peningkatan saturasi oksigen, serta penurunan tanda infeksi. Nah, selain itu, outcome klinis juga dapat dinilai dari lama rawat inap, tingkat kesembuhan, serta kegagalan terapi hingga mortalitas pasien. Dalam penelitian ini, outcome klinik digunakan sebagai parameter utama untuk menilai efektivitas terapi antibiotik. Artinya, keberhasilan terapi tidak hanya dinilai dari jenis antibiotiknya yang digunakan, tetapi dari sejauh mana antibiotik tersebut mampu memberikan perbaikan kondisi klinis pasien dalam waktu tertentu. Selanjutnya, konsep farmakoekonomi digunakan untuk mengaitkan outcome klinis tersebut dengan biaya yang dikeluarkan selama proses pengobatan. Dan biaya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah biaya medis langsung yang meliputi biaya antibiotik, biaya perawatan selama rawat inap, serta biaya pemeriksaan penunjang yang terkait dengan terapi pneumonia. Dan pendekatan farmakoekonomi yang digunakan adalah cost effectiveness analysis atau CEA. Metode ini membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan outcome klinis yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui terapi mana yang memberikan hasil klinis terbaik dengan biaya yang paling efektif. Baik, kita akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan cross-seksional. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif pada pasien pneumonia rawat inap di RSUD Dr. Iksak, Tulung Agung pada periode Januari hingga Desember 2023. Sampel penelitian adalah pasien BPJS kelas 3 dengan diagnosis pneumonia komorbid yang mendapatkan terapi antibiotik levofloxacin atau ceftriaxone secara tunggal. Data yang dikumpulkan yaitu meliputi data rekam medis dan data biaya medis langsung. Analisis dilakukan dengan menghitung efektivitas klinis dan biaya. Kemudian menentukan average cost effectiveness ratio atau ASER. Nah, berikutnya ada variabel, analisis data, dan juga etika penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adanya penggunaan dua jenis antibiotik. Yang pertama, jenis antibiotik levofloxacin, dan yang kedua, antibiotik ceftriaxone. Dan variabel terikat pada penelitian ini yaitu adanya efektivitas terapi dan juga biaya medis langsung. Pada efektivitas terapi ini dinilai dari ketika pasien telah mengkonsumsi obat antibiotik selama 72 jam dan ditinjau dari stabilitas vital pasien tersebut seperti suhu tubuh, tekanan darah, frekuensi napas, serta adanya saturasi oksigen. Penelitian ini menggunakan data atau rekam medis yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak RSUD Dr. Iksak Tulung Agung dan serta rekam-rekam medis pasien yang akan digunakan telah disetujui itu akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan sebatas untuk penelitian saja. Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui antibiotik yang paling cost efektif dalam terapi pneumonia rawat inap sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas terapi. Demikian pemaparan proposal penelitian dari kelompok 2 Program Studi Farmasi Universitas Al-Ghifari Bandung. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.